Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat di pagi yang cerah ini. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan berlimpahan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sobat, dalam kesempatan ini saya akan mungkin bukan memberi ya, ini hanya sekedar informasi ataupun mengulas keilmuan tentang apa sih itu tenaga dalam dan apa sih itu tenaga metafisik. Baik sobat, ilmu tenaga dalam itu ada dua. Maksud saya di sini dua, itu ilmu tenaga dalam murni dan ilmu tenaga dalam instan atau tidak murni. Ilmu tenaga dalam murni yaitu cara mengolahnya langsung menggunakan fisik dan tujuannya untuk membangkitkan sendiri tenaga dalam yang ada dalam tubuh kita masing-masing. Dan ilmu tenaga dalam instan atau tidak murni itu tenaga dalam yang didapat secara instan pula. Nah, ilmu yang seperti ini didapat dengan menggunakan ada istilah jampi-jampi amalan salah satu dari surat Al-Quran. Dan dari kedua jenis ilmu tenaga dalam tersebut, tenaga dalam murni ataupun tenaga dalam instan, keduanya itu mana yang lebih hebat ataupun cepat proses dan hasilnya? Oke, dari sisi ini kita bisa melihat ilmu tenaga dalam murni itu kita bisa mengolahnya selain untuk mengolah mendapatkan yang kita inginkan, di samping itu juga kita bisa hitung-hitung berolahraga untuk kesehatan. Dan ilmu tenaga dalam murni juga tidak memiliki pantangan. Namun dalam proses untuk mendapatkan hasil dari tenaga dalam murni ini itu memerlukan waktu yang cukup lumayan, yang perlu kesabaran dan rutinitas. Dan dari ilmu tenaga dalam murni ini bersifat permanen, dalam artian dia tidak akan hilang, tapi dengan catatan tanda kutip, si empunyanya ini, si praktisinya ini harus senantiasa giat berlatih. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin bisa jadi kadang-kadang juga ada yang mengatakan, oh ya, tenaga dalam saya kan saya berlatihnya dengan giat, terus tiba-tiba kok kayaknya seperti hilang. Itu sebenarnya nggak hilang. Jadi kadarnya, kalau tenaga dalam murni jarang diolah, itu akan turun kadarnya dan energinya pun akan menurun. Namun kalau sering kita latih, insya Allah menjadi kekuatan power yang luar biasa. Dan sedangkan dari ilmu tenaga dalam instan, bila dikaitkan dengan agama Islam, itu seringkali bernuansa syirik. Karena kenapa? Karena kebanyakan dari tenaga dalam instan ini banyak menggunakan jin atau khodam. Dan dari tenaga dalam instan ini pun banyak pantangan. Nah, pantangan itu pun beragam. Ya, ada yang katanya notabene nggak boleh makan sate dengan langsung tusuknya, dengan daun kelor, bla dan bla 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 dan selainnya. Oke, terus kita beralih ke ilmu tenaga metafisik. Apa sih itu ilmu tenaga metafisik?
Nah, sementara bentuk energi dari tenaga metafisik tersebut itu sangat dahsyat, namun kasat mata, dan kebanyakan dari energi tenaga dalam tenaga metafisika ini itu berada di luar tubuh. Dan cara untuk mendapatkan tenaga metafisik ini pun ada berbagai cara. Satu dengan jalan diisi, atau beragam sih istilahnya, ada intuisi, penyelarasan yang intinya diisi oleh sang guru. Ada juga bisa didapat dengan bertapa, dengan berpuasa, atau meritualkan wirid-wirid tertentu. Nah, sementara tenaga metafisik ini kata asalnya itu dari meta, yang berarti berada di luar fisik atau tubuh. Dan kegunaan dari tenaga metafisik ini pun sendiri untuk pertahanan diri, pengobatan, pukulan jarak jauh. Nah, dari aplikasi dalam ritual proses pengolahan dengan pernapasan ini pun ada perbedaannya, sobat. Ada perbedaannya dalam artian untuk pengolahan antara tenaga dalam dengan tenaga metafisik pun itu ada perbedaan. Nah, kalau kita mengolah tenaga dalam dengan pernapasan itu lebih cenderungnya menggunakan pernapasan perut, pernapasan diafragma, pernapasan dada. Nah, dari ketiga ini pun cara mengolah pun berbeda-beda dengan tenaga metafisik. Kalau tenaga metafisik itu lebih cenderung menggunakan pernapasan perut, berbeda dengan tenaga pengolahan pernapasan tenaga dalam yang menggunakan pernapasan perut, diafragma, dan dada. Nah, kalau untuk tenaga dalam sendiri, pengolahan pernapasannya itu lebih cenderung dengan pengejangan. Contohnya gini, kalau untuk pernapasan tenaga dalam, pada saat kita menarik napas, tarik dari hidung umpamanya, misalkan contoh, tarik dari hidung, tahan berapa detik, baru buang. Nah, itu seperti itu tenaga dalam, pernapasan tenaga dalam. Dan untuk pernapasan metafisik itu lebih cenderung dia nggak ada pengejangan, dia itu mengalir seperti air, dia rileks, santai. Makanya tenaga metafisik ini dalam aplikasi pengolahan pernapasannya lebih cenderung ke meditasi, dan lebih cenderung tenaga metafisik ini, pengolahan pernapasan itu lebih cenderung ke fokus. Dan hasilnya pun ini pun nggak terlalu sama ataupun nggak terlalu beda jauh, tapi lebih cenderung kalau tenaga dalam sendiri dari hasil pengolahannya tersebut itu lebih cenderung ke fisik, yang berkaitan dengan fisik, yaitu bisa memecahkan benda-benda padat. Nah, sementara kalau tenaga metafisik dengan pengolahan pernapasan yang cenderung lebih rileks, lebih santai, tanpa pengejangan, itu hasil dari pengolahan pernapasannya itu lebih cenderung untuk pengobatan. Nah, saya rasa seperti itu. Sekedar informasi, mungkin lebih tepatnya apa yang saya berikan pagi ini, dan semoga bermanfaat untuk menambah wawasan sobat-sobat. Jadi intinya saya kembalikan kepada sobat-sobat, lebih cenderung mana tenaga metafisika atau tenaga dalam. Oke, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.